Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan membahas salah satu topik keuangan negara, yaitu pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU. Oke, kita mulai. Dan ini adalah topik yang akan kita bahas pada video ini. Dasar hukum, pengertian BLU dan PPK BLU, tujuan dan asas BLU, persyaratan, penetapan dan pencabutan BLU, standar dan tarif layanan, serta pengelolaan keuangan BLU. Ini yang menjadi dasar hukum pembahasan pengelolaan BLU. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, di undang-undang ini pengaturan terkait dengan BLU itu ada di pasal 68 dan pasal 69. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU yang telah diperbarui dengan PP nomor 74 tahun 2012. Nah, selain dua peraturan ini ada beberapa peraturan teknis lainnya dalam bentuk PMK, yaitu PMK nomor 119 tahun 2007, PMK nomor 8 tahun 2006, PMK nomor 109 tahun 2007, PMK 10 tahun 2006, PMK 66 tahun 2006, dan PMK nomor 92 tahun 2011. Itu adalah peraturan yang mendasari pengelolaan Badan Layanan Umum di Indonesia. Kita akan membahas latar belakang kenapa BLU itu ada, kenapa BLU itu eksis dan diadakan. Oke, yang pertama, salah satu agenda reformasi itu adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional yang berbasis input kepada penganggaran yang berbasis kinerja. Nah, salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan cara mewiraswastakan pemerintah, enterprising the government. Oke. Kemudian instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Nah, BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaruan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Itulah latar belakang kenapa dibentuk BLU ini. Kita tadi sudah membahas bahwa BLU itu dibentuk agar layanan kepada publik itu menjadi lebih baik. Ada peningkatan pelayanan kepada publik. Nah, Badan Layanan Umum ini kita tadi juga sempat menyinggung bahwa ini merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Dan sekali lagi, untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas. Oke, ini adalah mungkin masih merupakan konsep yang mendasari terbentuknya BLU. Jadi di dalam manajemen, terutama manajemen pemerintahan, itu ada paradigma New Public Management. Oke. Nah, di dalam paradigma New Public Management ini ada beberapa unsur. Oke. Ada beberapa karakteristik yang mungkin menyatu ke paradigma tadi. Misalnya di paradigma ini ada paradigma yang kita sebut sebagai let the managers manage. Oke. Let the managers manage ini pada intinya adalah atribut BLU di mana BLU itu mempunyai fleksibilitas pengelolaan. Oke. Dan diharapkan agar Satker BLU itu dapat berkinerja lebih baik, dapat berkinerja lebih tinggi. Oke. Let the managers manage ini berarti dengan memberikan manajer pengelola jasa pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan cara yang paling efisien. Oke, itulah arti dari let the managers manage. Jadi manajer pengelola jasa-jasa pemerintahan di sini adalah BLU itu diberikan fleksibilitas dengan harapan apa? Dengan harapan agar kinerjanya itu lebih baik. Fleksibilitasnya dalam bentuk apa nanti akan kita bahas di belakang. Oke, selain itu juga yang merupakan bagian dari New Public Management ini adalah dipengaruhi pasar, kemudian otonom, orientasi pada hasil, kompetitif, layanan kepada konsumen, perbaikan yang berkelanjutan,
pengambilan risiko, dan enterprising government tadi yang telah kita bahas, mewiraswastakan pemerintah. Oke, nah dari paradigma ini, maka instansi pemerintah yang konvensional itu akan membentuk suatu pengelolaan keuangan dalam Badan Layanan Umum, dalam BLU ini. Yang tadi telah kita bahas, dasarnya adalah PP nomor 23 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan PP nomor 74 tahun 2012. Nah, karakteristik dari BLU ini adalah yang pertama, pengelolaan itu merupakan kombinasi antara publik dan privat. Oke. Publik artinya konsep-konsep pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat itu masih ada di dalam BLU itu. Tetapi karakteristik privat yang tadi diberi kewenangan fleksibilitas dalam mengelola kinerja dan keuangan tadi juga ada di dalam BLU. Oke. Kemudian karakteristik lainnya adalah adanya tata kelola agensifikasi. Apa itu tata kelola agensifikasi? Jadi menurut teori agensifikasi, BLU itu merupakan agen pemerintah. Oke, yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, kemudian pengelolaan keuangan, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja. Oke, jadi tetap BLU itu adalah agen pemerintah. Oke, kemudian asetnya tidak dipisahkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Oke, jadi sekali lagi asetnya tidak dipisahkan. Oke, kemudian anggarannya itu menyatu dengan APBN atau APBD dan pegawainya itu bisa PNS dan dapat mengangkat pegawai non PNS. Nah, sekali lagi, BLU ini merupakan bentuk reformasi birokrasi yang mentransformasikan lembaga birokrasi konvensional menjadi modern dengan konsep agensifikasi. Tujuannya apa? Untuk dapat menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dengan efisien dan produktif dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan semata. Artinya boleh mencari keuntungan, tetapi itu bukan fokus utamanya. Tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Kita tadi sudah belajar bahwa dasar hukum yang mendasari BLU adalah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ada di pasal 68 dan pasal 69. Kita bahas secara singkat pasal ini. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa BLU itu dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kekayaan BLU itu merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan. Berbeda dengan BUMN ya. Kalau BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan. Kalau BLU tidak dipisahkan. Nah, untuk BLU pemerintah pusat, pembinaan keuangan itu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan teknis BLU itu dilakukan oleh menteri yang terkait. Untuk di daerah, pembinaan keuangan itu dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis itu dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Di pasal 69, BLU itu wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Dan rencana kerja dan anggaran tahunan ini termasuk berikut laporan keuangannya, itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari rencana kerja dan laporan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggarannya itu dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan yang mengelola BLU tersebut. Kemudian pendapatan dari BLU itu merupakan pendapatan negara atau daerah. BLU bisa memperoleh hibah atau sumbangan. Kemudian ini yang unik ini. Jadi pendapatan BLU itu dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Ini karakteristik yang unik dari BLU. Jadi sekali lagi, pendapatan BLU itu bisa digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Kalau kita bicara kelembagaan dalam instansi pemerintah atau unit pemerintah, itu ada yang merupakan Satker PNBP,
ada yang merupakan BLU atau mungkin BUMN. Ketiga kelembagaan ini mempunyai karakteristik dan ciri yang berbeda. Kita akan bahas. Yang pertama adalah Satker PNBP. Jadi Satker PNBP ini berarti dia mengenerate dan mengelola PNBP, tetapi belum atau tidak ditetapkan sebagai BLU. Nah, karakteristiknya apa? Yang pertama, motifnya tentu saja non-profit. Kemudian yang kedua, sumber pendapatan itu dari jasa layanan, atau PNBP fungsional. Kemudian seluruh pendapatan itu harus disetor ke kas negara. Kemudian dapat menggunakan PNBP itu atas izin Menteri Keuangan. Kemudian dia tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan. Kemudian pertanggungjawabannya dengan SPM, surat perintah membayar, dan sisa anggaran lebih di akhir tahun itu tidak dapat digunakan lagi. Dan kekayaan negaranya itu tidak dipisahkan, karena sebenarnya Satker PNBP ini tuh masih dalam unit pemerintah. Jadi karakteristiknya seperti ini. Bagaimana dengan BLU? Untuk BLU, profitnya itu adalah not for profit. Artinya dia boleh untuk menghasilkan profit, tetapi itu bukan merupakan tujuan utama. Kemudian memberikan layanan quasi public goods. Kemudian tidak internal service dan bukan administratif. Apa itu quasi public goods? Jadi quasi public goods itu adalah pola manajemen keuangan yang beralih, tetapi masih kategori public goods. Jadi esensi dari quasi public goods ini adalah mekanisme pengelolaan penyelenggaraan untuk tersedianya public goods, barang atau jasa, tetapi dilakukan dengan prinsip atau ciri-ciri pengelolaan usaha di sektor swasta. Jadi dia tetap menyediakan layanan publik, tetapi pengelolaannya itu dilakukan dengan prinsip atau ciri-ciri seperti pengelolaan usaha di sektor swasta. Itulah yang kita sebut sebagai quasi public goods. Kemudian mempunyai PNBP yang signifikan, biasanya lebih dari atau sama dengan 15 miliar, dapat menggunakan PNBP secara langsung. Ini tadi yang saya sebut merupakan ciri khas dari BLU. Dia dapat menggunakan PNBP secara langsung dan mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, pertanggungjawabannya itu dengan yang kita sebut sebagai SP3B. SP3B ini adalah surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja. Kemudian surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dan BLU ini merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Lalu bagaimana dengan BUMN? Ciri dari BUMN adalah yang pertama, motifnya tentu saja dia profit. Kemudian memberikan layanan private goods. Berarti kalau kita setelah belajar ekonomi, sifat dari private goods adalah rivalry dan excludable. Rivalry berarti ada persaingan di situ. Ada penetapan harga untuk barang-barang privat. Sedangkan excludable berarti apabila dia telah mengkonsumsi barang tersebut, maka akan menghilangkan atau mengurangi probability orang lain untuk mengonsumsi barang itu. Itu yang kita sebut sebagai excludable. Berbeda dengan public goods. Kalau public goods berarti non-rivalry, tidak perlu rival berkompetisi untuk mengkonsumsi barang tersebut, dan non-excludable artinya kalau dia mengkonsumsi berarti orang lain itu masih bisa mengkonsumsi, tidak berkurang probability untuk mengkonsumsinya. Itu yang kita sebut sebagai barang publik. Kita balik lagi ke ciri yang BUMN. Seluruh pendapatan operasionalnya mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. Jadi BUMN ini lebih mandiri dibandingkan dengan BLU tadi. Kemudian pendapatan usaha bukan merupakan PNBP. Dia akan digunakan untuk operasional perusahaan. Mempunyai otonomi atau fleksibilitas manajerial yang lebih luas daripada BLU, karena BUMN ini kekayaannya sudah terpisahkan, jadi dia seperti entitas sendiri. Kemudian surplus dapat digunakan untuk investasi langsung, mampu berkontribusi terhadap PNB berupa laba pemerintah, dan sekali lagi kekayaan negaranya merupakan kekayaan yang dipisahkan. Itu perbedaan antara Satker PNBP, BLU, dan BUMN. Kita tadi telah berbicara panjang lebar, tetapi belum membahas sebenarnya apa pengertian dari BLU.
Pengertian BLU ini dan istilah-istilah lainnya ini saya ambil dari PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Oke, BLU, Badan Layanan Umum, itu adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya itu didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Oke, itu adalah BLU. Kemudian ada istilah lainnya, yaitu pola pengelolaan keuangan BLU, PPK BLU. Jadi PPK BLU ini adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Oke, itu adalah pola pengelolaan keuangan atau PPK BLU. Intinya di sini ada fleksibilitas dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. Oke. Kemudian ada rencana bisnis dan anggaran BLU, RBA BLU. Berarti ini adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran. Isinya apa? Isinya adalah program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Oke. Kemudian ada standar pelayanan minimum (SPM). Standar pelayanan minimum atau SPM ini adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Sedangkan praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Itu adalah beberapa pengertian terkait dengan BLU dan istilah-istilah lainnya yang terkait. Tadi kita sudah membahas pengertian BLU. Sekarang kita akan membahas pengertian pengelolaan keuangan BLU. Oke. PKBLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tadi yang sebenarnya mirip dengan apa yang kita sebut sebagai PPK BLU tadi, pola pengelolaan keuangan BLU. Intinya apa? Intinya adalah adanya fleksibilitas. Fleksibilitas dari apa? Fleksibilitas dari ketentuan umum terkait keuangan negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke, siapa yang bisa menerapkan pengelolaan keuangan BLU ini? Yang pertama adalah instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Jadi intinya adalah bila ada satker yang ingin ditetapkan sebagai BLU harus memenuhi ketiga syarat ini. Nanti akan kita bahas di belakang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif. Sekarang kita akan membahas tujuan BLU. Sebenarnya kita tadi sudah sempat menyerempet terkait dengan tujuan BLU ini, tetapi masih terserak. Nah, saya akan menyarikan tujuan BLU itu dari PP 23 tahun 2005. Oke, intinya sama dengan apa yang telah kita bahas tadi, bahwa tujuan BLU itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Itu adalah tujuan dari BLU. Sekarang kita akan membahas asas dari BLU. Oke, yang pertama, BLU itu beroperasi, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan layanan umum. Oke, itu adalah asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua, BLU itu merupakan perangkat pencapaian tujuan kementerian, lembaga, atau Pemda. Oke, jadi dia tidak terpisah dari KL dan Pemda tersebut. Oke, sekali lagi, BLU merupakan perangkat pencapaian tujuan dari KL dan Pemda. Yang ketiga, asas yang ketiga, menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
yang telah didelegasikan kepada BLU tadi. Sekali lagi, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Oke. Yang keempat, pejabat yang mengelola BLU itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum tadi. Oke. Yang kelima, sekali lagi, BLU itu tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Di sini artinya boleh mencari keuntungan, mencari profit, tetapi itu bukan tujuan utama. Oke, sekali lagi, tujuan utamanya apa? Memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu tujuan dari BLU. Oke. Kemudian asas yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan, sekali lagi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah, dan seterusnya. Oke. Yang ketujuh, BLU itu menyelenggarakan kegiatan layanan umumnya itu sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Oke, itu adalah asas-asas BLU saat dia menyelenggarakan kegiatannya untuk memberikan layanan bisa berupa barang, bisa berupa jasa kepada masyarakat. Kita sekarang akan membahas persyaratan BLU. Persyaratan suatu satker itu bisa menjadi BLU atau Badan Layanan Umum. Tadi saya sudah menyebutkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kita bahas persyaratan substantif dulu. Inti dari persyaratan substantif ini adalah BLU itu harus memberikan fungsi dasar pelayanan kepada publik. Oke, penjabaran dari persyaratan substantif ini adalah BLU menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa untuk layanan umum, mengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian atau untuk layanan umum, serta mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita lihat di cover yang presentasi atau video ini, saya sebenarnya mencantumkan beberapa BLU yang ada di Indonesia. Dan mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti ini. Menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan publik, untuk layanan umum. Tadi saya di cover itu misalnya PKN STAN, memberikan jasa pendidikan. Kemudian ada UI di situ. Kemudian ada IAIN Sunan Ampel di situ. Oke, nanti bisa dicek lagi. Termasuk rumah sakit RSCM ada di situ juga. Nah, yang kedua, mengelola wilayah atau kawasan tertentu. Di depan tadi saya menampilkan gambar pengelola GBK, pengelola Gelora Bung Karno. Itu juga merupakan BLU di situ, mengelola wilayah atau kawasan tertentu. Kemudian mengelola dana khusus. Di cover saya menampilkan LPDP di situ. Itu adalah contoh dari BLU juga. Oke, ini intinya adalah mereka tugas pokok dan fungsi utamanya seperti itu. Oke. Kemudian bidang layanan umum yang diselenggarakan sifatnya adalah quasi public goods. Menghasilkan atau menyediakan quasi public goods. Tadi kita sudah membahas. Quasi public goods artinya dia menyediakan barang publik, tetapi dikelola pendekatannya itu dengan praktik-praktik yang mirip dengan sektor swasta. Itu quasi public goods. Kemudian sekali lagi dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan. Ini adalah persyaratan substantif. Sekarang kita bahas persyaratan teknis. Persyaratan ini diatur oleh kementerian atau lembaga teknis yang membawahi BLU itu. Oke. Persyaratan teknisnya adalah kinerja pelayanan itu layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU. Oke. Kemudian kinerja keuangan satker yang bersangkutan itu sehat. Ini adalah persyaratan teknis. Sekarang ke persyaratan keuangan atau administratif. Jadi sekali lagi persyaratan administratif ini terkait dengan beberapa dokumen dan diatur oleh Menteri Keuangan. Oke, dokumennya apa saja? Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, keuangan, dan manfaat. Kemudian pola tata kelolanya seperti apa? Rencana strategis bisnisnya seperti apa?
laporan keuangan pokoknya seperti apa, kemudian standar pelayanan minimum, serta laporan audit terakhir. Oke, ini adalah persyaratan secara administratif, dan sekali lagi ini adalah diatur oleh Kementerian Keuangan. Kita bahas alur penetapan BLU atau BLU daerah. Oke, yang pertama dari instansi atau calon BLU. Oke, apakah persyaratan substantifnya memenuhi atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak bisa diusulkan. Kalau memenuhi persyaratan substantif tadi, maka ada usulan BLU kepada Menteri Teknis atau lembaga atau Pemda. Oke, nah usulan ini akan diteliti dari sisi apa? Dari persyaratan teknisnya. Oke, bila tidak memenuhi, tidak diusulkan lebih lanjut. Kalau memenuhi, itu usulnya itu akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan, oke, atau ke gubernur, atau ke bupati, atau ke wali kota. Oke, nah usulan ini yang diteliti adalah persyaratan administrasinya. Nah, dalam meneliti persyaratan administrasi ini ada beberapa guidance, ada beberapa ketentuan. Nah, yang pertama, penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada SOP yang harus dijalankan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaraan (DJPB). Kemudian penetapan PKBLU ini itu paling lambat 3 bulan sesudah persyaratan administrasi diterima dengan lengkap. Oke. Kemudian penetapannya dilakukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Oke. Itu adalah persyaratan administrasi. Tetapi kalau tidak memenuhi, berarti tidak disetujui. Tetapi kalau memenuhi, itu ada 2 kriteria BLU. Jika ternyata pengujian atau penelitian persyaratan administrasi ini memuaskan, maka akan ditetapkan BLU penuh. Kalau kurang memuaskan, akan ditetapkan sebagai BLU bertahap. Oke, jadi ada 2 jenis BLU nanti, BLU penuh dan BLU bertahap. Apa itu akan kita bahas. Kita tadi sudah membahas ada 2 jenis status BLU, penuh dan bertahap. Masing-masing jenis ini mempunyai konsekuensinya masing-masing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah BLU bertahap. Oke, ini untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Kenapa ditetapkan sebagai BLU bertahap? Oke. Substantif dan teknis memenuhi, tetapi administratif kurang memuaskan. Oke, ini akhirnya ditetapkan sebagai BLU bertahap. Konsekuensinya apa jika ditetapkan sebagai BLU bertahap? Oke, dia akan diberi fleksibilitas, tetapi dibatasi fleksibilitasnya. Contohnya apa pembatasan fleksibilitas ini? Oke, misalnya penggunaan pendapatan itu dibatasi, hanya sebagian. Oke, sisanya disetor ke kas negara. Kemudian tidak dibolehkan mengelola utang, tidak dibolehkan mengelola investasi. Kemudian pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang atau jasa. Dan tidak diterapkan flexible budget. Ini adalah pembatasan jika BLU diberi status BLU bertahap. Berbeda jika BLU diberikan status penuh. Status penuh diberikan jika substantif, teknis, dan administratif itu memenuhi dan memuaskan. Akhirnya diberi status BLU penuh. Oke, fleksibilitasnya adalah semua yang diamanatkan oleh PP 23 tahun 2005. Fleksibilitas dalam hal apa? Dalam mengelola pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengadaan dan pengelolaan barang, termasuk pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi. Status pola pengelolaan keuangan BLU itu bisa dicabut. Nah, kenapa bisa dicabut? Kenapa penerapan PPK BLU ini bisa berakhir? Ada 3 hal yang menyebabkan pencabutan status PPK BLU ini. Yang pertama, dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Wali Kota, tetapi berdasarkan usul dari Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD. Kenapa dicabut dan kenapa diusulkan untuk dicabut? Karena BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif
teknis, dan atau administratif. Oke. Dan di Kementerian Keuangan sendiri, penetapan pencabutan penerapan PPK BLU atau penolakannya itu paling lambat 3 bulan sejak tanggal usulan pencabutan tersebut. Oke, bila terlampaui berarti usulannya ditolak. Oke. Kemudian penerapan PPK BLU juga berakhir apabila berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, itu adalah beberapa hal yang menyebabkan pencabutan status PPK BLU. Nah, instansi pemerintah yang dulu pernah dicabut dari status PPK BLU itu bisa mengusulkan kembali untuk menerapkan PPK BLU. Nah, tentu saja usulan penetapan dan pencabutan itu dilakukan dengan menunjuk suatu tim penilai tertentu. Sekarang kita akan membahas standar dan tarif layanan BLU. Kita mulai dari standar layanan dulu. Kita tadi sudah membahas harus ada standar layanan di BLU yang menggunakan SPM, standar pelayanan minimum. Siapa yang menetapkan SPM? SPM ini ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Namun, SPM ini dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU tadi. Dalam menetapkan SPM, membuat SPM itu harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Sekarang kita bicara terkait dengan tarif layanan. BLU itu dapat memungut biaya kepada masyarakat. Oke. Nah, imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif. Dan tarif ini disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dan hasil berinvestasi dana. Oke. Tarif layanan itu mempertimbangkan 4 hal: kontinuitas, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Oke. BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Dan pedoman teknis, kalau tadi pedoman umum, kalau pedoman teknisnya disusun oleh Menteri, pimpinan lembaga, sekda, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, tarif layanan diusulkan oleh pimpinan BLU secara berjenjang untuk ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Nah, Menteri Keuangan bisa mendelegasikan kewenangan penetapan tarif ini kepada Menteri atau pimpinan lembaga, dan mungkin kepada pimpinan BLU. Sekarang kita akan membahas pengelolaan keuangan BLU. Kalau kita bicara pengelolaan keuangan BLU, berarti kita bicara ke banyak hal ini. Oke. Perencanaan penganggaran, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, utang, investasi, pengelolaan barang, penyelesaian kerugian, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas kinerja, surplus defisit, dan tata kelola BLU. Kita membahas perencanaan dan penganggaran di BLU. BLU itu juga harus menyusun Renstra atau rencana strategis bisnis 5 tahunan. Oke. Dan tentu saja ini RSB ini, rencana strategis bisnis ini, tidak boleh bertentangan dengan Renstranya KL. Tidak boleh bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengahnya daerah. Oke, itu untuk 5 tahunan. Untuk tahunan, BLU harus menyusun rencana bisnis anggaran (RBA). Oke, dan harus mengacu pada RSB 5 tahunan tadi. RBA tahunan itu disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN atau APBD. Nah, perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya. Jadi, perhitungan akuntansi biaya itu harus mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh pimpinan BLU.
Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan itu paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jika BLU tidak mempunyai standar biaya, BLU bisa menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Rencana bisnis anggaran atau RBA tadi itu harus diajukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan dan menjadi bagian dari RKAKL atau bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD. Nah, RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya. Jadi RBA ditambah standar pelayanan minimum dan standar biaya. Nah, RBA yang telah disetujui tadi itu akan diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari RKKL, atau untuk daerah diajukan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan perda tentang APBD. Mungkin itu beberapa hal yang penting terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Lebih detailnya nanti bisa dilihat di PP nomor 23 tahun 2005 yang telah diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012. Nah, BLU itu akan menyusun rencana bisnis anggaran atau RBA. Di situ akan berisi pendapatan dan biaya-biaya. Oke. Biaya-biaya akan ditetapkan dengan cost accounting tertentu, bisa dengan pendekatan variable direct cost, fixed direct cost, variable overhead cost, fixed overhead cost, sehingga menghasilkan biaya-biaya ini seperti biaya pegawai, biaya material, depresiasi atau amortisasi, dan biaya operasional lainnya. Nah, nanti RBA ini sekali lagi tadi merupakan menjadi bagian dari RKAKL. Pendapatan tadi merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan biaya-biaya tadi dalam RBA tadi akan masuk ke belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal di RKAKL. Nah, nanti di DIPA, belanja pegawai, barang, jasa, atau modal itu akan direalisasikan dengan SPM, surat perintah membayar. Nah, penggunaan pendapatan BLU untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu dengan SPM pengesahan. Sekarang kita akan membahas dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA BLU. Nah, dokumen pelaksanaan anggaran ini disusun dengan mengacu pada RBA BLU, rencana bisnis anggaran BLU. Oke. Isinya apa? Isinya adalah seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, dan jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan. Oke. Dokumen pelaksanaan anggaran ini akan disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember. Kalau belum, melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar DPA tahun yang lalu. Oke. DPA ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menjadi lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan menteri atau pimpinan lembaga, dan menjadi dasar penarikan dana dari APBN atau APBD. Sekarang kita akan membahas pendapatan dan belanja BLU. Kita awali dari pendapatan BLU. Pendapatan BLU itu bisa ada dua jenis. Bisa berupa rupiah murni, ini dari APBN atau APBD, bisa berupa PNBP. Nah, PNBP-nya pun ada beberapa jenis. Bisa merupakan pendapatan jasa layanan, bisa merupakan hibah, dan hibahnya adalah hibah yang tidak terikat, kemudian hibah terikat, hasil kerjasama BLU, dan hasil usaha lainnya. Oke, itu apa? Kita akan bahas. Rupiah murni berarti penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD. Oke. PNBP pendapatan jasa layanan berarti pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Oke. Hibah tidak terikat berarti hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan merupakan bagian dari pendapatan operasional BLU. Kalau hibah terikat
Berarti hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain yang merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Jadi peruntukannya sudah ditentukan, sudah diikat. Itulah hibah terikat. Kemudian hasil kerjasama BLU, dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya itu merupakan pendapatan bagi BLU. Nah, pendapatan dari rupiah murni, kemudian pendapatan dari jasa layanan, kemudian hibah tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU itu bisa dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai dengan RBA. Oke. Kemudian ketentuan lainnya, catatan lainnya adalah pendapatan dari jasa layanan, kemudian hibah tidak terikat, kemudian hibah terikat, dan juga hasil kerjasama BLU itu harus dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Oke. Baik untuk pusat maupun untuk daerah. Sekarang kita membahas belanja BLU. Oke. Belanja BLU itu merupakan unsur biaya yang telah dituangkan dalam RBA definitif, Rencana Bisnis Anggaran Definitif. Pengelolaan belanja dilakukan secara fleksibel. Oke, fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran yang mengikuti praktik bisnis yang sehat. Kemudian fleksibilitas pengelolaan belanja itu berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota atas usulan Menteri, pimpinan lembaga, atau Kepala SKPD. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran. Dan belanja BLU itu nantinya akan dilaporkan sebagai bagian dari belanja barang dan jasanya kementerian atau lembaga juga. Ini adalah pengelolaan kas di BLU. Intinya, pengelolaan kas itu harus berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oke, komponennya apa saja? Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, menyimpan kas, dan mengelola rekening bank. Rekening bank dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum. Kemudian melakukan pembayaran, penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD dengan menerbitkan SPM. Kemudian mendapatkan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek, serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Ini adalah contoh-contoh kegiatan pengelolaan kas di BLU. Sekarang kita bahas pengelolaan utang dan piutang BLU. Pertama, kita bahas piutang dulu. Yang pertama, piutang itu pada intinya diperbolehkan, oke, untuk BLU sehubungan dengan mungkin penyerahan barang atau jasa dan transaksi lainnya. Oke. Yang kedua, piutang itu harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah. Oke, itu bagaimana BLU mengelola piutang. Nah, kemudian sama seperti instansi pemerintah, piutang itu dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang. Itu adalah dasar pengelolaan piutang yang ada di BLU. Bagaimana dengan utang? Yang pertama, sama dengan piutang, utang itu juga pasti diperbolehkan di dalam BLU. Namun, utang itu harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Oke, sama seperti apa yang ada di BLU tadi. Kemudian ada ketentuan tentang sifat utang. Jika utang itu merupakan perikatan pinjaman jangka pendek, maka ditujukan untuk belanja operasional. Tetapi jika utang itu perikatan peminjaman yang jangka panjang, maka itu akan digunakan untuk belanja modal. Kemudian perikatan peminjaman itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman,
Dan pembayaran kembali utang itu merupakan tanggung jawab dari BLU. Dan hak tagih atas utang BLU itu akan kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan manajemen atau pengelolaan utang dan piutang yang ada di BLU. Sekarang kita membahas investasi yang ada di BLU. Nah, keuntungan dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU. Dan ketentuannya adalah BLU itu hanya dapat melakukan investasi jika memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Sesuai dengan kewenangannya. Artinya kalau BLU merupakan instansi di pemerintah pusat, maka harus mendapat persetujuan dari Menkeu. Kalau di daerah berarti harus memperoleh persetujuan dari gubernur, bupati, atau wali kota. Kita membahas pengelolaan barang yang ada di BLU. Pertama, bagaimana guidance BLU dalam mengadakan barang. Intinya pengadaan barang itu harus dilakukan dengan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Kemudian BLU penuh itu dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kemarin telah kita bahas. Ada fleksibilitas di situ, tidak harus memenuhi ketentuan yang ada di situ jika BLU-nya adalah BLU penuh. Nah, kewenangan BPJ itu secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menteri Keuangan atau kepala daerah. Bagaimana dengan pengelolaan aset? Yang pertama, barang inventaris milik BLU itu bisa dihapuskan atau dialihkan, dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. Kemudian BLU itu tidak dapat mengalihkan atau menghapuskan aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Kemudian penerimaan hasil penjualan aset akibat dari pemindah tanganan, kalau hasil penjualan inventaris BLU merupakan pendapatan BLU. Hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya selain APBN atau APBD merupakan pendapatan dari BLU juga dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. Kalau hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening kas umum negara atau daerah. Nah, penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satker BLU harus mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dan tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Itu adalah beberapa ketentuan terkait dengan pengelolaan barang dan pengelolaan aset yang ada di BLU. Sekarang kita membahas akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLU. Pertama, akuntansi. Ini ada di pasal 26 peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan BLU. Untuk akuntansi, intinya adalah karena BLU itu merupakan entitas bisnis yang menerapkan praktik bisnis yang sehat, maka dia harus menerapkan standar akuntansi keuangan untuk pencatatan dan untuk pelaporannya. Standar akuntansi yang mana? Standar akuntansi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi di Indonesia. Jika tidak ada, maka bisa menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik. Itu adalah ketentuan yang menjadi dasar bagi BLU dalam melakukan pencatatan secara akuntansi. Untuk pelaporan, BLU harus menyusun laporan keuangan dan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah secara berkala. Nah, komponen laporan keuangannya terdiri dari apa saja? Dari laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, ini bentuk umumnya ya, dan laporan kinerja. Jadi ini masih bersifat umum dan telah kita ketahui bersama. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan BLU? Laporan keuangan BLU sekali lagi merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian, lembaga, SKPD, atau pemerintah daerah.
Oke, dan laporan keuangan BLU itu nantinya akan diaudit oleh auditor eksternal. Itu adalah beberapa ketentuan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Sekarang kita bahas penyelesaian kerugian dan akuntabilitas kinerja. Untuk kerugian, setiap kerugian negara atau daerah pada BLU jika disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seorang itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan untuk akuntabilitas, pimpinan BLU itu bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran. Pimpinan BLU kemudian mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan. Bagaimana jika dalam tahun anggaran yang bersangkutan terdapat surplus atau defisit? Nah, surplus di sini maksudnya adalah bahwa pendapatan yang ada di dalam BLU itu lebih besar dibandingkan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran. Oke, kalau defisit berarti ada selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLU. Apa yang terjadi jika terdapat surplus atau defisit tersebut? Nah, untuk surplus itu dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya itu harus disetor sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara atau daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Nah, itu untuk surplus. Nah, kalau untuk defisit, defisit dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan atau PPKD melalui Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Nah, Menteri Keuangan atau PPKD itu sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN atau APBD tahun anggaran berikutnya. Itu adalah ketentuan terkait dengan jika BLU itu ada surplus atau defisit. Kita membahas tata kelola BLU. Kalau kita bicara tata kelola BLU, maka kita setidaknya membahas ini: kelembagaan, pejabat pengelolaan dan kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, dan remunerasi. Kita bahas pejabat pengelola BLU. Pejabat pengelola BLU kita bisa kelompokkan menjadi 3: pemimpin BLU, pejabat teknis, dan pejabat keuangan. Kita bahas dulu pemimpin BLU. Pemimpin BLU itu bertanggung jawab secara umum atas operasional dan keuangan BLU. Oke, itu adalah pemimpin BLU. Kemudian pejabat teknis. Kalau pejabat teknis, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab teknis di bidangnya masing-masing. Oke, termasuk penyusunan perencanaan teknis, kemudian melaksanakan kegiatan teknis, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional. Itu pejabat teknis. Yang ketiga adalah pejabat keuangan. Nah, kalau sesuai dengan namanya, pejabat keuangan ini akan bertanggung jawab di bidang keuangan, seperti penyusunan rencana bisnis anggaran, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, termasuk dari sisi aset, pengelolaan barang, kemudian sistem informasi manajemen keuangan, dan akuntansi dan pelaporannya. Itu adalah tanggung jawab dari pejabat keuangan. Itu adalah pejabat yang ada di BLU. Siapa pegawai BLU? Nah, pegawai BLU dan pejabat pengelola BLU itu ada yang merupakan PNS atau ASN dan ada yang bukan PNS atau bukan ASN. Jadi di sini ada blend antara ada sebagian yang PNS, ada yang non PNS. Untuk PNS berarti setiap pengangkatan pemberhentian harus sesuai dengan undang-undang terkait dengan kepegawaian negara. Sedangkan untuk tenaga yang profesional, non ASN, non PNS, itu dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada di BLU tersebut. Baik itu pegawainya adalah pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Dan pengangkatan dan pemberhentian itu diatur oleh pemimpin BLU atau kepala daerah atas usul pemimpin BLUD. Itu jika di daerah. Namun ada catatannya, khusus untuk pejabat perbendaraan, yaitu kuasa pengguna anggaran, bendara penerimaan, bendara pengeluaran, itu harus dijabat oleh PNS. Oke. Demikian juga jika di daerah.
Oke, pejabat pemberdayaan di daerah itu juga harus dijabat oleh PNS juga. Bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan BLU? Untuk pembinaan kita sempat membahas tadi bahwa pembinaan teknis itu oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala SKPD terkait dengan BLU tadi, yang merupakan induk dari BLU tadi. Sedangkan pembinaan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan atau PPKD kalau di daerah. Bagaimana dengan pengawasan? Untuk pengawasan bisa dibentuk Dewan Pengawas, itu untuk BLU dengan omset tertentu, minimal tertentu. Nah, Dewan Pengawas BLU itu dibentuk oleh Kementerian Lembaga dengan ACC dari Menteri Keuangan. Kalau BLUD itu dibentuk oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Nah, Dewan Pengawas unsurnya dari mana saja? Unsurnya dari pejabat di Kementerian Negara atau lembaga atau dewan kawasan, kemudian Kementerian Keuangan, dan ada profesional di situ, tenaga ahli di situ. Untuk pemeriksaan baik keuangan maupun kinerja, untuk internal itu dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal atau SPI. Untuk eksternal dilakukan oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk remunerasi, bentuknya bisa berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan atau pensiun. Nah, ini berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional. Mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Oke, prosesnya seperti apa? Pimpinan BLU akan mengusulkan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Oke, kemudian akan diteruskan kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk ditetapkan terkait dengan remunerasi ini. Itu adalah alur bagaimana remunerasi itu ditetapkan di BLU. Oke, terima kasih.